tidak bisa disembuhkan. Gadis, kedua kakimu ini, hanya dukun Gaoshu saja yang bisa membantu sekarang. Yang lain juga tidak mampu. Dukun Gaoshu. Benar. Dia adalah mantan pemimpin Istana Naga. Tapi, sekarang beliau datang tanpa jejak, pergi tanpa kabar. Takutnya, bukankah itu sudah tidak ada harapan? Itu cucu perempuan. Kalau begitu, bagaimana dengan kakimu? Ini 100 resep. Tolong terimalah, dokter ajaib. Sebelumnya kakek saya terlalu terburu-buru, sehingga menyela antreanmu. Di kartu ini ada 100.000. Anggap saja ini permintaan maaf dari saya. Saya Wang Luosui, tidak pernah berhutang budi. Tunggu dulu. Kakiku bisa sembuhkan. Nak, kalau kau bisa sembuhkan, klinik pengobatan Longmen ini akan aku berikan gratis padamu. Tidak perlu begitu. Aku hanya butuh selembar rumput danyang. Baiklah, kau ini anak yang belum tumbuh rambutnya dengan baik. Berani mengeluarkan omongan sombong. Aku hari ini akan mengajarmu pelajaran. Jangan terlalu keras. Tenang saja, kakekmu ini adalah ahli kungfu bawaan lahir. Mengajarkan anak ini masih sangat mudah. Belum mengerahkan seluruh kekuatan. Tidak buruk. Aku cuma mau memberi pelajaran sedikit. Tidak bermaksud membunuhmu. Kecepatanmu cukup bagus. Tapi, tenaganya tidak cukup. Seperti tidak makan apa-apa. Nak, kau mau aku? Berhenti. Dulu, kakekku terlalu berani. Aku minta maaf atas namanya padamu. Tak perlu. Kau bisa menyembuhkan kakiku. Bisa. Dengan harga apa? Semua syarat bisa diterima. Apa saja boleh. Orang yang melakukannya untukku. Bisa. Dia cuma penipu. Aku percaya padamu. Ceritakan saja. Kamu mau mengobatinya bagaimana? Mungkin akan sedikit sakit. Kamu sedang melakukan apa ini? Metode jarum apa ini? Ini. Ini harus ditusukkan ke dalam. Nona Wang bisa mati. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Ilmu angin yang tiada tanding. Dalam legenda, ilmu andalan dari pendahulu Guigu. Langit melihat, aku yang setengah tubuhnya sudah masuk tanah. Sekarang bisa melihat teknik jarum seperti ini. Sungguh beruntung dalam 3 kehidupan. Apakah ilmu angin Han Shengshu itu hebat? Ini bukan soal hebat atau tidak. Ini adalah ilmu fencing yang luar biasa. Sepanjang hidupku aku belajar ini. Tapi masih belum sebanding dengan 1/1 dari ilmunya. Jadi maksudmu, cucu perempuanku masih bisa diselamatkan? Ah, maaf. Cucu perempuan, kamu sudah bangun. Aku benar-benar sudah bangun. Kakak senior, terimalah aku sebagai murid. Kamu ingin belajar, kakak senior. Mulai sekarang, kakak senior, apotek ini adalah milikmu. Asalkan kamu membiarkanku melakukan apapun, aku bersedia melakukannya. Ilmu kedokteran bukanlah rahasia yang tidak boleh disebarkan. Asalkan kamu bisa mengembangkannya, agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Apa? Sebarkan. Tapi ini adalah rahasia Anda yang tidak boleh disebarkan. Ilmu kedokteran yang tidak bisa menyelamatkan orang. Apa gunanya disebut ilmu kedokteran? Ingat ajaran guru. Saya akan mengingatnya dalam hati. Mulai sekarang, saya akan mengabdikan diri untuk membantu sesama. Mengira sudah ditugaskan, tidak akan disimpan untuk diri sendiri. Senior. Obat Anda. Terima kasih. Siapa namamu? Ye Junlin. Cucu bodoh, kenapa kamu menerima dia sebagai suami? Kamu kan di Hangzhou, ratu bisnis yang luar biasa. Sekarang kedua kakimu sudah sembuh. Ada berapa banyak pemuda berbakat yang mengejarmu? Kakek. Kamu pikir orang seperti dia, apakah aku pantas? Bagaimana mungkin kamu tidak pantas padanya? Kakek. Dalam 1 jam, aku ingin semua informasi tentang Ye Junlin.
Tidak peduli aku pantas atau tidak, pria yang aku, Wang Luosui, suka, tidak akan pernah aku lewatkan. Paman, kamu datang untuk apa? Obatnya sudah saya siapkan. Saya datang untuk mengobati Chiyuki. Pergi, penyakit putriku. Tidak perlu kamu obati, tidak membiarkanmu mengobati. Kalau begitu siapa yang akan mengobati? Saya yang akan mengobati. Kau Ye Junlin, kan? Aku pernah dengar tentangmu dari Qian Sue. Oh ya, kenapa? Kehilangan satu ginjal. Anjing yang diusir dari keluarga Sen. Berani-beraninya menyamar jadi tabib sakti. Siapa kamu? Oh, perkenalkan diri dulu. Namaku Ling Han, teman kuliah Qian Sue, ahli terkemuka di Hang Cheng, cicit murid Han Kunlun. Hari ini aku datang untuk mengobati Qian Sue. Han Kunlun. Oh, tidak menyangka, nama guruku juga sudah kamu dengar. Ayo cepat, paman sudah berjanji padaku, asalkan aku bisa menyembuhkan penyakit Qian Sue. Qian Sue adalah tunanganku. Ye Junlin, apa yang kau lihat dengan tatapan itu? Aku bilang padamu, ini semua demi kebaikan Qian Sue. Apa kau ingin melihat Qian Sue terus buta selamanya? Kalau orang lain yang mengobati, mungkin tidak masalah. Tapi dia tidak bisa. Jangan bilang dia adalah murid Han Kunlun. Bahkan jika Han Kunlun datang sendiri, dia juga tidak bisa menyembuhkan Qian Sue. Berani sekali kamu. Kamu berani menghina nama guruku. Apa yang saya katakan itu benar. Kamu. Ye Junlin, tutup mulutmu. Yang Master Ling, jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Baiklah. Aku tidak akan memperdebatkan hal ini dengan orang yang cacat. Paman, pergi. Mari kita lihat keahlianku. Paman, seperti yang aku duga. Sekarang lepaskan kacamata. Qian Sue akan kembali melihat dengan jelas. Serius. Aduh, anakku akan sembuh. Menantu, kau benar-benar menantu yang baik bagi saya. Itu adalah alamiah. Tidak seperti beberapa orang, yang hanya bisa membual. Tidak punya kemampuan nyata. Ibu dan ayah, kalian ngomong apa sih? Apa itu menantu yang baik? Anakku perempuan, aku dan ayahmu sudah berjanji kepada Ling Han. Asalkan dia menyembuhkan matamu, kami setuju kamu menikah dengannya. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak bisa? Kalau kamu tidak menikah dengannya, apa kamu mau menikah dengan Ye Junlin itu? Dia benar-benar tidak berguna. Bagus. Qian Sue, aku benar-benar menyukaimu. Aku belum memutuskan. Qian Sue, bagaimana kalau kamu melepas kacamata itu dan melihat? Iya, kalau Ling Han bisa menyembuhkan matamu, kalian dulu harus tahu dulu. Coba berinteraksi dulu. Qian Sue, tidak boleh dilepas. Aku akui keahlian medismu ada beberapa jalan, tapi untuk menyembuhkan Qian Sue, masih jauh dari cukup. Kalau sembarangan melepas kacamata, takutnya akibatnya tak terbayangkan. Ye Junlin, apakah kamu masih punya hati nurani? Apa kamu ingin Qian Sue buta seumur hidup? Ye Junlin, kamu tidak boleh menyakiti putriku. Kenapa? Seseorang jadi panik melihat aku menyembuhkan Qian Sue. Wajahmu jadi nggak bisa tenang, seperti anjing yang terpojok. Aku bilang yang sebenarnya. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Putri, ibu, ayah. Junlin, bagus sekali. Akhirnya aku melihatnya. Lihatlah, inilah yang kamu katakan. Akibatnya sangat mengerikan. Anakku, kamu akhirnya bisa melihat terang lagi. Bagus sekali, sangat bagus. Qian Sue. Ada apa, Qian Sue? Mataku sangat sakit. Apa yang terjadi ini? Ini kenapa? Ada apa ini, mataku? Ini, aku juga tidak tahu. Berani kamu memukulku, aku sudah bilang, kemampuan medismu belum cukup. Dokter abal-abal merugikan orang tanpa sadar. Harus dipukul. Paman dan bibi, kalian tenang dulu, hanya efek samping saja. Guru saya akan turun tangan. Pasti akan menjaga Qian Sue dengan baik. Saya sudah bilang, meskipun guru kamu datang, juga tidak bisa menyembuhkan Qian Sue. Diamlah, Ye Junlin, aku akui, apa yang kamu katakan tadi benar. Tapi tangan Seng Han tidak pernah gagal menyembuhkan. Ini hanya efek samping saja. Kamu tidak boleh berbuat tidak adil. Paman, cepat keluarkan orang yang banyak omong ini. Kalau tidak, nanti akan mengganggu guru saya. Orang itu tidak akan bertindak. Apa yang harus dilakukan? Cepat keluar dari sini. Cepat pergi dari sini. Junlin. Penyakit Qian Sue kembali memburuk.
Aku harus meminjam sesuatu dari senior. Senior Hong Xuang. Senior Hong Xuang. Senior Hong Yu, kenapa kamu di sini? Adik murid, guru pernah bilang agar aku menikah denganmu. Sekarang aku setuju. Ginjal kirimu memang luar biasa. Cukup untuk menjadi suamiku. Tidak. Saya datang untuk mencari kakak senior Hong Xuang. Adik senior, mau cari saya untuk apa? Kakak senior Hong Xuang. Kakak senior Hong Xuang, aku ingin meminjam satu tanaman ginseng 1000 tahun. Aku memang punya ginseng kok, tapi tergantung moodku. Kenapa kamu selalu bergantung pada mood? Kalau kamu mau tolong pijitin bahuku, pukul-pukul punggungku, aku akan senang. Mungkin aku akan pinjam. Junlin. Darah kilinmu adalah suplemen terbaik yang menyegarkan. Tak perlu ginseng berusia 1000 tahun. Benar. Terima kasih, senior Hong Yu. Kamu. Adik senior, kamu merusak rencanaku. Aku hanya tidak tahan melihatmu. Begitu hina. Lagi pula, kau terlalu tua. Junior brother tidak akan menyukaimu. Kamu. Tuan Sengshu, mata anak perempuiku, apakah bisa disembuhkan? Tuan Suci, saya mengerti, artinya saya akan menjual rumah ini, saya akan tidur di jalan, biaya pengobatan juga bisa saya kumpulkan. Tenang saja, saya mengerti aturan Anda, asalkan bertindak, tidak peduli berhasil atau tidak. Keluar 1 juta, guru, urusan uang serahkan pada saya, lihat rumah keluarga Qiansui, cukup berharga. Ling Han, kami menjalani profesi medis, apakah hanya demi uang? Iya, hari ini mendapat pencerahan dari orang bijak, nanti akan tekun menjalani profesi medis, tidak lagi terikat pada hal-hal duniawi. Tuan ahli terhormat, sikap mulia dan terpuji, hanya mata putri saya, apakah bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan, tapi yang bisa menyembuhkannya bukan saya, tapi guru saya. Guru Anda. Guru Anda, jadi bukankah saya adalah Tai Xie? Benar. Jika dibandingkan dengan Tai Xie Anda, saya seperti setetes air di lautan. Tidak bisa dibandingkan. Xie, Anda adalah ahli terkemuka di kota Hangzhou. Apakah dia sehebat itu? Diam. Cahaya kunang-kunang mana berani bersaing dengan sinar matahari dan bulan? Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan guruku? Bolehkah saya bertanya, apakah gurumu berada di Hangzhou? Beruntung sekali keluarga Liu. Guruku saat ini sedang berada di Hangzhou. Namun, saya tidak punya kontaknya. Juga tidak enak mengganggu beliau. Bolehkah saya tahu nama Anda? Memberitahumu untuk apa? Apa kamu bisa menemukannya? Tapi kamu juga jangan khawatir. Penyakit putrimu sekarang sudah stabil. Saya harus bisa menemukannya dalam 1 hari. Jika bisa, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak bisa ditemukan, maka saya hanya bisa pasrah. Apa? Orang tua, jangan khawatir. Takdir saya memang seperti ini. Saya sudah ditakdirkan demikian. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ling Han, kenapa kamu belum cepat-cepat berlutut padaku? Keterampilan medis yang kurang, berobat tanpa izin, apa hukuman yang pantas kamu terima? Ahli bedah Han. Juga tidak bisa menyalahkan Ling Han. Dia juga sudah berusaha, tidak seperti beberapa orang. Kalau disuruh pergi, dia benar-benar pergi. Untungnya Qiansui masih baik padanya. Ya sudahlah. Lagi pula dia adalah Ling Han. Masalah yang dia buat untukku. Aku akan mencari guruku. Jika sudah ditemukan, cukup. Jika tidak ditemukan, kembali dan patahkan kakimu. Anakku duduk. Kenapa kamu masih berani datang? Apa kamu mendengar? Qiansui bisa menyembuhkan. Kamu datang lagi, Paman. Aku tadi baru saja mengambil obat. Aku bisa menyembuhkan penyakit Qiansui. Lucu sekali, guru saya Han Kunlun pun tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Kenapa kamu bisa menyembuhkan? Kenapa? Hanya kamu punya 1 ginjal saja. Sudahlah, sekarang, hanya bisa menyembuhkan Qiansui, juga hanya bisa dilakukan oleh guru dari Han Seng.
Kalau aku tidak salah tebak, Guru Han Kunlun adalah aku. Meskipun aku belum menerimanya sebagai murid, tapi Han Kunlun, dia sendiri yang berpikir begitu. Kamu adalah guru dari penasihatku. Bukankah itu berarti aku buyut penasihat? Kamu benar-benar pandai membual, Ye Junlin. Kamu adalah cucu murid Han Kunlun. Kalau begitu, Han Kunlun murid itu, saya tidak perlu menerima. Kalau kamu benar-benar guru besar saya sekarang juga akan menjilat sepatu kamu sampai bersih, lalu keluar dari kota Hang dan tidak lagi menjadi dokter. Baiklah, orang sepertimu, sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Ye Junlin, aku kira Qian Sui menyukaimu, karena kamu istimewa. Ternyata, kamu sudah menipu sejak awal. Kau kira aku ini orang tua, yang bodoh. Guru dari Han Sengxiu, bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an? Adalah, bagaimana mungkin itu kamu? Qian Sui, apakah kamu percaya padaku? Ayah dan ibu, aku percaya pada Junlin. Dia tidak akan menipuku. Kamu bingung. Berhenti, kau orang tadi kenal. Bagaimana bisa mengobati Qian Sui? Pergi. Ye Junlin, apa kau mau memberontak? Jika kau berani bertindak, aku akan melawanmu. Guru. Kenapa Anda datang ke sini? Tuan Guru, siapa yang datang? Guru saya, Tuan Guru Besar. Cepat. Cepat beri hormat kepada Tuan Guru Besar. Ini, Tuan Guru, apakah Anda sudah pikun? Orang ini cuma seorang cacat. Dia mana mungkin menjadi apa? Guru besarku. Guru, saya kurang disiplin. Membuatmu malu. Murid cucuku gegabah berobat, memperparah kondisi pasien. Apa dosanya? Ini semua karena kamu. Diam, mulai sekarang. Tanpa aku sebagai guru pengobatanmu, kamu juga tidak pantas berobat. Paman, sekarang aku bisa mengobati Qian Sui belum? Ketika. Tentu saja bisa. Qian Sui, pelan-pelan buka mata dan lihat. Junlin. Kau memang tidak berbohong padaku. Ada masalah besar. Sun Tian datang mencari masalah. Ini buruk, pasti datang untuk mencari. Kita dalam masalah, bahkan membawa begitu banyak orang. Tidak masalah. Hanya sebuah keluarga Sun. Saya akan berbicara sedikit. Saya sudah di Hangzhou. Masih ada sedikit muka. Sun Tian, apapun urusanmu hari ini, demi muka saya, tolong mundur sedikit. Keluarga Sun mengurus urusan. Kamu yang cuma ahli kecil berani menghalangi. Kamu, Ye Junlin menggali kedua mata istriku, menghancurkan ginjal istri saya. Kau pikir masalah ini, keluarga Sun bisa begitu saja membiarkannya? Dia adalah guruku. Demi menghormati saya yang sudah tua ini, harga dirimu. Berapa nilai harga dirimu? Percaya atau tidak, aku akan merobohkan klinikmu. Ye Junlin dan Liu Qian Sui, kalian pasangan anjing. Keluar sini. Jika tidak, hari ini semua orang di sini akan mati. Suaranya besar sekali, bahkan berani mengganggu pria saya. Kota Hang adalah milik keluarga Sun kalian. Bisa memutuskan. Wang Luosui, kakimu sudah sembuh. Kamu bilang apa? Kakinya sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Sun Tian, wajah Han Kunlun tidak cukup. Lalu bagaimana dengan saya? Atau keluarga kami? Atau mungkin, ini tentang kehormatan kakek saya. Seorang ahli bawaan lahir. Wang Luosui, berani kau menentang keluarga Sun? Kenapa tidak berani? Baik, surga ada jalannya, kamu tidak mau lewat. Neraka tak ada pintu, kamu malah datang. Kalau kau keluarga Wang cari mati, aku penuhi keinginan kalian, kakak. Sun Ba, kau belum mati. Pada awalnya, aku hanya membunuh beberapa gadis kecil, dikejar oleh atasanku, tapi tidak menyangka, kan? Aku malah tidak mati. Bahkan aku belajar dari Long Xiaotian, menjadi seorang master tingkat tinggi, master ahli bela diri. Haha. Sekelompok semut, tak tahu, kekuatan master ahli bela diri ini,
Wang Luosui masih keras kepala. Hari ini aku tidak hanya akan menghancurkan keluarga Liu, aku juga akan memusnahkan keluarga Wangmu. Adapun kamu, hahaha, jadilah selir kamar ke-13ku, bagaimana? Dulu kamu lumpuh, aku tidak tertarik, tapi sekarang, hahaha, saya sangat tertarik. Berani menggoda cucu saya, kamu cari mati. Kakek. Keluarga Wang. Hanya ini tidak mungkin. Sepertinya, dia benar-benar seorang ahli. Kakek King Feng, berani melawan keluarga Sun. Hari-hari baik keluarga Wang sudah berakhir. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Siapa? Bagus. Dasar bajingan. Kau berani datang lagi. Kakak, dia memang Ye Junlin. Bantu aku bunuh dia. Kau pasti Sun Ba. Hari ini aku umumkan ajalmu tiba. Gerakan yang bagus, sepertinya kamu juga seorang ahli tingkat tinggi. Tapi sayangnya, aku memiliki guru, yang memberiku baju zirah lembut dari benang emas. Bahkan makhluk surgawi pun, tak bisa menembus pertahananku. Long Xiaotian. Bagus, kalian yang hina, ternyata juga pernah mendengar nama guruku. Sebagai hadiah, aku bisa membiarkanmu mati dengan lebih cepat. Bagaimana mungkin? Ini adalah baju zirah sutra emas. Sen Ao Sui, kita bertemu lagi. Kamu bilang kali ini, apakah aku harus membunuhmu? Sun Shao, cepat bantu aku bunuh dia. Bukankah kamu bilang kakakmu sangat hebat? Cepat bantu aku bunuh dia. Diam saja, kakak aku sudah mati. Apa? Ye Junlin, saya salah. Saya tidak mengenali Gunung Tai. Tolong biarkan saya pergi. Tolong, ini bukan urusanmu. Ginuku yang lain, tidak ada pada wanita ini. Sepertinya, di balik wanita ini, pasti ada orang penting. Berikan aku satu alasan mengapa aku tidak membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku. Orang besar di belakangku. Anak dari Tuan Istana Naga. Naga Zan. Naga Zan. Kamu takut, kan? Aku beritahu kamu, Naga Zan sekarang sudah siap datang ke Hangzhou secara langsung. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati tanpa keraguan. Baiklah, aku menunggu dia di kota Hangzhou. Keluarga Sun dan Sen, termasuk keluargamu, aku akan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Ye Junlin, tunggu aku di sini. Mama, biarkan aku keluar. Junlin sendirian di luar. Tak tenang aku, anakku. Kamu tidak boleh keluar lagi. Matamu baru saja. Kalau kamu keluar lagi, terus matanya buta, apa yang harus dilakukan? Ibu, Junlin sendirian di luar. Aku tidak tenang. Cukup, kamu memang suka Ye Junlin, kan? Baik. Kalau dia kali ini bisa menyelesaikan keluarga Sen, aku akan membiarkanmu menikah dengannya. Tapi, kalau dia tidak bisa menyelesaikan keluarga Sen, kamu harus diam di tempat dengan baik. Jangan pergi kemanapun. Ayah. Paman, apakah kamu sudah setuju? Aku. Paman, kamu sudah setuju sekarang? Junlin, kamu baik-baik saja kan? Sen Ao Sui tidak mengganggumu, kan? Tidak. Tenang saja, orang yang ingin membunuhku banyak. Seorang Sen Ao Sui saja tidak cukup memenuhi syarat. Berkatalah, kalau bukan karena Han Sengshu turun tangan, apakah kau bisa kembali hidup-hidup? Junlin, apakah kau mau menikah denganku? Tentu saja aku bersedia. Junlin, kamu juga jangan salahkan tante soal kenyataan ini. Selama 3 tahun ini, karena urusanmu, keluarga kami memang mengalami banyak kesulitan. Tapi, semua sudah berlalu. Kita semua tidak mengatakan apa-apa. Tapi, Qian Sui tidak boleh terus menderita. Bunda, jangan khawatir. Saya mengerti semuanya. Tidak. Kamu tidak mengerti. Saya tahu kamu. Kamu ingin menebus kesalahan terhadap Qian Sui. Qian Sui juga sangat menyukaimu. Tapi kamu bukan pria yang normal. Aku tidak bisa membiarkan putri kami hidup sendiri bersamamu. Ibu, apa yang kamu katakan? Aduh. Ibu sudah berpengalaman. Kalau pria ini hanya punya 1 ginjal, pastinya kesehatannya tidak baik. Ibu, apa yang kamu katakan? Bu, tenang saja, saya sangat sehat.
Kamu memang keras kepala. Lelaki ini cuma satu ginjal. Kalau punya dua kan lebih baik. Ibu, tak peduli dia bisa atau tidak menjalani kehidupan. Aku tetap mau menikah dengannya. Aduh, anak perempuan, kamu benar-benar ceroboh. Ye Junlin, saya juga tidak ingin mengganggu pasangan. Jika kamu bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah, saya akan setuju dengan pernikahan ini. Bibi, bagaimana cara membuktikannya? Sederhana. Cari seorang wanita untuk membuktikannya. Ah, Junlin, kamu jangan salahkan tante kalau dia keras kepala. Untuk kebahagiaan Qian Sui, aku tentu tidak bisa membiarkan putri menikah dengan orang yang tidak berguna dan tak berdaya. Tante, kamu mau apa? Jangan takut. Tante kamu sudah melihat banyak hal, lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Apa ada acara besar yang belum dia lihat? Ayah, kamu ngapain? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dasar bajingan, bocah brengsek ini, kamu lagi ngapain? Kamu pikir aku siapa? Salah besar. Barang nggak berguna. Sudah lihat lama banget, tapi nggak ada reaksi sama sekali. Kayaknya kurang satu ginjal. Memang ada pengaruhnya. Bibi, bukankah kamu ingin membuktikan tubuhku? Wow, bagus. Sudah cukup, untuk urusan tubuh ini, bisa dianggap lulus ujian. Tapi, kalau kamu mau menikahi putri saya, kamu harus lulus ujian ini juga. Ibu, diam. Ibu sudah datang dari sana. Kalau tidak punya mobil, apakah kamu mau menjalani hidup yang sulit bersamanya? Mama, Junlin baru saja kembali ke Hangzhou. Berikan dia sedikit waktu lagi. Biarkan dia berusaha keras. Segalanya akan terjadi. Apa gunanya berusaha keras? Ayahku saat itu memang menipuku seperti itu. Kalau saja ibu mertuaku tidak punya uang, apakah kamu bisa tinggal di rumah sebesar ini? Lagi pula, sekarang sudah terlambat untuk berusaha keras. Besok adalah hari ulang tahun nenek. Aku ingin melihat sebuah hadiah ulang tahun yang pantas. Tidak ada. Kamu jangan berharap bisa menikahi putriku, Ibu. Hanya sedikit hadiah ulang tahun. Apa susahnya? Kata ibuku, jangan kau pikirkan. Ini kartu gajiku. Tidak banyak, ambil saja untuk membeli sedikit hadiah. Kisue, aku punya uang. Junlin, aku tidak peduli apakah kamu punya uang atau tidak. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Kisue, tunggu aku. Junior brother, kembali minta tolong lagi. Kali ini berencana, bagaimana melayani aku. Senior sister, aku tetap suka anggur yang enak. Berikan padaku, minum. Kalau mau minum, minumlah. Kenapa kamu begitu galak? Ceritakan saja, ada apa? Seniang, bisakah kamu membantuku menyiapkan sebuah hadiah? Misalnya, obat ilahi 100 tahun. Kamu benar-benar menganggap aku ini gudang aja. Mau apa saja, ambil saja sesukamu. Tidak ada. Kalau tidak diberi, tidak apa-apa. Pergi dulu. Aku masih punya yang lebih baik. Kakak senior, apa yang lebih baik? Obat perpanjangan hidup selama 10 tahun. Berikan. Jika kamu tidak memberikannya padaku, aku akan mencarinya dari orang lain. Kamu tidak bisa pergi. Kamu meracuni aku. Racuni aku. Tapi, tubuhku sudah kebal terhadap racun. Siapa bilang aku meracuni kamu? Itu apa? Obat pemicu gairah. Rasa dari sang dewa cinta. Tahan tidak. Bagaimana rasanya?
Kakak, terima kasih banyak. Bocah nakal, kau ingin aku lagi. Orang kecil menghadap Yang Mulia. Mohon maaf atas kejadian sebelumnya. Semoga Yang Mulia memaafkan. Kau juga tidak bisa dibilang buta akan keindahan. Tidak. Ini aku yang tidak berani. Oh iya. Ini sedikit tanda hati dariku. Mohon maaf, Tuan Pangeran. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Uangnya tidak akan saya terima. Besok adalah ulang tahun nenek keluarga Liu. Kamu bantu aku menyiapkan hadiah ulang tahun. Mengerti. Pergi saja, ya. Ayo. Kamu nggak tahu. Bagaimana orang-orang yang sombong itu ngomong tentangmu? Mereka bilang apa? Biarkan mereka bicara saja. Kamu tidak ingin bertemu cinta pertamamu. Jiang Ting. Bro. Sekarang aku sudah punya istri. Istri adalah istri. Cinta pertama ya cinta pertama. Ayo pergi. Aku pergi ke kelas Jiang Ting. Dia semakin cantik ya. Cantik ada gunanya. Masih ingat Wang Yan? Katanya pacarnya adalah perwakilan grup Sihai di wilayah Hangzhou. Sekarang sudah berbeda jauh. Sayang sekali pemimpin regu secantik ini. Tidak tahu akan menikah dengan siapa. Iya. Ye Junlin, kamu akan datang. Dengar-dengar kamu masih hidup. Sudah lama tidak bertemu. Semuanya, pacarku. Perwakilan cabang Hangcheng Grup Sihai, Qin Suang. Selamat datang. Wang Yan, aku dengar. Kau bertemu dengan Ye Junlin. Benar, memang bertemu. Dan dia tidak mati. Dengar-dengar dia malah dipelihara seseorang. Benarkah itu? Benar-benar dibayar untuk itu. Ngomong-ngomong tentang Ye Junlin, dia benar-benar punya nasib sebagai menantu. Sebelumnya di peringkat ada Shen Aoswei, sekarang malah ditanggung oleh wanita kaya. Tidak tahu apakah satu ginjalnya bisa memuaskan pasangannya ya. Jangan-jangan, di atas kepala hijau subur, kan? Tak disangka Ye Junlin seperti ini orangnya. Iya, aku yang menyaksikan sendiri. Dia berlutut di tanah, memohon kepada wanita kaya itu agar membelikan rumah untuknya. Memalukan sekali. Bukankah itu Ye Junlin dan Li Dazu? Tak disangka mereka benar-benar berani datang menghadiri reuni sekolah ya. Iya, tidak menyangka kita tidak tahu. Dia mungkin dimanjakan orang lain. Lama tidak bertemu, Junlin. Bagaimana mereka bisa datang? Aku juga tidak tahu. Oh, Wang Yan, kamu juga di sini ya? Kamu kan kalah taruhan sebelumnya. Katamu mau sujud minta maaf padaku. Kapan mau sujudnya? Jangan asal ngomong. Jangan kira Ye Junlin bisa hebat cuma karena punya istri kaya. Itu juga kekuatan, kan? Benar, kan? Kamu. Aku datang. Hei, Wu Sao. Lama tidak bertemu. Hei, Kak Wu. Lama tidak bertemu. Kamu Ye Junlin, kan? Kamu tidak tahu. Dengar-dengar, saat kamu belum mati, aku benar-benar sangat menyesal. Belakangan ini bagaimana? Sudah dekat dengan wanita kaya? Satu ginjalmu itu cukup tidak? Iya, benar. Wu Tianqi, kenapa kamu bicara seperti itu? Apakah aku salah ucap? Tidak, kan? Benar, kan? Kenapa kamu bilang pekerjaanmu cuma penjualan yang buruk? Bagaimana kamu berani datang ke acara reuni hari ini? Kamu ngomong apa sih? Jangan bilang kalau aku tidak bayar hari ini. Kalian berdua, jangan malu. Hari ini pertemuan teman sekelas, bayar sendiri. Biaya semua orang yang lain, aku yang tanggung. Tapi kalian berdua, biaya sendiri-sendiri. Oh iya. Standar konsumsi minimum yang saya tetapkan adalah 10.000 per orang. Bos Wu memang murah hati. Wu Tianqi, kita semua kan teman sekelas. Tidak perlu sampai merasa canggung seperti ini. Saya ini orangnya, paling gak suka makan bareng. Orang yang cuma numpang hidup sama orang lain. Hari ini aku bisa, biarkan mereka berdua masuk. Itu sudah aku anggap menghargai kamu. Wu Tianqi. Jiang Ting, jangan lupa, kamu kesini hari ini untuk menemuiku. Melanjutkan hidup keluarga Jiang kalian. Kontrak 1 miliar itu masih harus aku setujui. Wu Tianqi, bukan. Sudah lama tidak bertemu. Tubuhmu sangat lemah. Biasanya apakah tangan dan kakimu terasa dingin?
berkeringat di tengah malam. Bagaimana kamu tahu, Tuan Muda Wu ini suka berfoya-foya, kalau nanti tidak bisa menahan diri. Hei, kamu ngomong apa sih? Apakah itu fakta? Kamu sendiri tahu. Jika Jiang Tingruo ada kesulitan, aku bisa membantumu. Kamu bantu dia, ngomongnya saja kamu bisa. Hei, kalau kamu benar-benar bisa, kamu bayar dulu biaya malam ini. Dazu, kamu punya berapa uang? 3.000. 3.000. 3.000, Jiang Ting. Apa kamu benar-benar orang yang tidak bisa mengeluarkan uang sepeser pun dari ini? Sampah yang tidak bisa mengeluarkan uang sepeser pun. Ye Junlin, jangan ganggu dia. Dia cuma ingin tubuhku saja. Tidak apa-apa, aku sudah bisa menerima semuanya. Beberapa hal, orang sepertiku, melawan juga tidak ada gunanya. Jiang Ting, Ye Junlin. Aku akan jujur padamu, keluarga Jiang sampai hari ini, semua berkatmu. Awalnya kamu menyakiti keluarga Sen. Jiang Ting hanya mengucapkan satu kalimat padamu, lalu keluarga Sen dan keluarga Ye, penindasan bersama, barulah sampai pada titik seperti sekarang. Tidak apa-apa, melihatmu masih hidup, aku jadi tenang. Bagaimanapun juga, aku pernah menyukaimu. Jiang Ting datang. Malam ini menemani aku minum segelas minuman bersama ini. Kalau begitu kontrak 1 miliar itu akan segera aku tanda tangani untukmu. 1 miliar. Junlin. Kau pernah membantuku sebelumnya. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Hanya 1 miliar pinjaman saja. Aku bisa menyelesaikannya dengan satu kalimat. Apakah semua orang mendengarnya? 1 miliar. Orang yang bahkan tidak bisa mengeluarkan uang untuk makan. Dia bilang dia bisa mengeluarkan 1 miliar. Kau benar-benar menggelikan. Siapa berani bilang adik tingkatku itu orang yang tidak berguna? Tuan Hong Suang, kenapa Anda datang? Adik tingkat kecil ini hebat juga. Sudah belajar selingkuh di luar. Gadis ini tidak buruk, aku suka. Kakak senior, apakah kamu punya 1 miliar? Untuk siapa? Memberikannya padanya. 1 miliar sepertinya tidak cukup. Uang saya juga tidak mudah didapat. Ye Junlin, kalau begitu, biarkan saja. Saya akan memikirkan cara lain untuk uangnya. Wu Tianqi. Wu Shuaifei itu, anak durhaka dari orang tua-tua itu. Iya, Wu Shuaifei adalah ayah saya. Saya pernah beruntung bertemu dengan Tuan Hong Shuang sekali. Mohon Tuan Hong Shuang, Tuan, jangan marah pada saya. Maafkan saya. Aku maafkan kamu. Itu tergantung sikapmu. Kamu tidak mendengar. Adikku butuh uang. Mengerti, dalam sehari. Dalam 1 hari, aku akan segera mengirim 1 miliar. Kamu sudah memikirkannya. Oh tidak, dalam sehari, 2 miliar. 10 menit 300 juta. Kalau tidak bisa mengumpulkannya, keluarga Wu kalian siap-siap tutup saja. Mengerti. Jiang Ting, pegang saja. Bagaimanapun juga, kita tetap teman sekelas. Ye Junlin, terima kasih kamu. Kakak junior, biarkan kakak juga menciummu sekali. Kakak senior, jangan bercanda lagi. Aku cuma bercanda kok, segera pergi lihat ya. Kalau terlambat, tidak akan sempat. Jangan berjuang lagi. Sekarang kamu pasti sangat panas, kan? Apa yang kau berikan padaku? Jangan tatap aku dengan mata seperti itu. Bukan itu yang ingin kutanyakan. Tanya saja pada keluarga Liu kalian. Nenek itu, apa? Tapi jangan sepenuhnya menyalahkan keluarga Liu. Kalau mau menyalahkan, salahkan pria itu. Ye Junlin si cacat itu. Dia berani memukul ayahku. Kalau begitu aku akan buat dia merasakan sakit. Kau mau apa? Mau apa? Nanti kau akan tahu. Jilat sampai bersih.
Ye Kuan, kau keterlaluan sekali. Keterlaluan, ini sudah termasuk keterlaluan. Kalau kamu tidak menjilat, besok aku akan hancurkan keluarga Liu. Cari orang untuk menghancurkan Ye Junlin. Ngomong-ngomong, kabarnya dia kehilangan satu ginjal ya, tak tahu kalau kehilangan satu lagi, akan bagaimana? Kenapa tidak percaya? Jangan lupa, aku ini anak sulung keluarga Ye. Ayahku bernama Ye Wudi. Kamu tahu siapa Ye Wudi? Wakil Presiden Grup Sihai. Asetnya lebih dari triliunan. Bahkan jika Raja Langit datang sekalipun, dia harus membungkuk padanya. Yang Master Ye, aku mohon padamu. Aku mohon lepaskan Junlin. Dia bukan sengaja, ya. Bukan. Ayah. Memang benar cinta dan hasrat, ya. Baiklah. Tapi dia hidup atau mati tergantung pada penampilanmu. Ye Kuan, kamu mencari mati. Anak ini, kamu benar-benar berani datang ya. Tapi kali ini, aku tidak bisa lengah. 4 pelindung besar, cepat datanglah, dan bunuh orang ini. 4 pelindung, benar. Keempat pelindung ini, adalah ahli tingkat tinggi, dan juga merupakan kekuatan keluarga Ye. Kau akan mati di tangan mereka, itu juga bisa dianggap sebagai anugerah dari Tuhan, untukmu. Benarkah? Masih keras kepala meski sudah di ujung tanduk, ya. 4 penjaga. Cepatlah datang. 4 penjaga, kalian sedang melakukan apa? Kamu tebak, bagaimana aku bisa masuk? 4 pelindung besar, kamu yang membunuh mereka, kamu tidak terlalu bodoh. Berhenti. Qian Sui. Bagaimana? Cepat pergi, kamu melukai Ye Sao. Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang saja, keluarga Ye di hadapanku, akan kubunuh seperti membantai anjing. Ye Junlin, kalau kau berani menyakitiku. Kau mencari mati. Ayahku Ye Wudi ada di dekat sini. Meski kau sangat kuat, ayahku adalah ahli Tianren. Sehebat apapun kau, menghadapi dia. Kamu juga akan menemui jalan buntu. Ye Wudi. Aku lihat wakilnya, sepertinya tidak ingin melanjutkan. Anakku. Ayah, kakinya sangat sakit. Berani sekali kamu, berani melukai anakku. Apakah kamu mau mati, Tuan Ye? Dia anakmu. Qian Sui. Anakku terluka. Kalian juga jangan hidup lagi. Mengenai anak kecilmu ini. Ye Wudi, kamu sangat sombong, ya, ayah membunuhnya. Aku akan menghancurkan tulang dan abu-abu dia. Ayah. Kenapa kamu pukul aku? Pukul dia saja, diam. Wakil Direktur Grup Sihai, Ye Wudi. Salam hormat kepada Tuan Dewa Istana Naga. Tolong maafkan aku, anakku kali ini. Aku akan menghancurkan anak yang tidak berbakti ini. Kalau begitu, kau sendiri yang memutuskan untuk kehilangan satu lengan. Mengenai anakmu. Kalau begitu, aku akan melahirkan lagi. Mengenai anakmu. Kalau begitu, aku akan melahirkan lagi. Anak. Anakku, anakku. Anakku, Ye Junlin, aku hanya punya satu anak ini. Kenapa kau harus membunuhnya? Mengapa tidak boleh? Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk Grup Sihai selama bertahun-tahun. Apakah semua ini hanya demi seorang wanita? Apakah kamu ingin membunuh anakku? Apakah masih ada keadilan? Keadilan. Dalam pandangan Ye Wudi, apakah masih ada keadilan? Sister Hong Yu, kamu datang tepat waktu. Ye Wudi adalah orangmu. Terserah kamu sendiri bagaimana menanganinya. Tuan Merah Bulan, kamu harus membelaku. Selama menjadi wakil kepala Ye Wudi, mengumpulkan ratusan miliar, membiarkan anaknya, memaksa puluhan wanita rakyat. Hukuman atas kejahatannya. Halo. Tuan Bulan Merah, kamu yang memaksaku. Aku sudah mendengar tentang itu sejak lama. Pemimpin Istana Naga dan Tuan Bulan Merah memiliki kekuatan yang luar biasa. Hari ini aku ingin mencoba. Dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? HMPH. Sebenarnya aku sudah lama bergabung dengan Tuan Long Xiaotian. Keahlian bertarungku hari ini
sudah mencapai tingkat dewa. Aku tidak berharap bisa membunuh kalian berdua, tapi melarikan diri, kalian tidak bisa menghentikanku. Satu pedang untuk menghapus kejahatan. Satu pedang untuk menghapus kejelekan. Adik seperguruan, grup Sihai, aku akan memberimu penjelasan. Kamu pergi saja, urusan selanjutnya aku yang tangani. Terima kasih, kakak senior. Sudah kembali, Qian Sui. Apakah kamu membawa Qian Sui? Bagaimana kabarnya? Qian Sui. Qian Sui. Paman, Qian Sui minum terlalu banyak. Aku antar dia pulang. Ye Junlin, aku beritahu kamu, tanpa rumah, perkawinanmu dengan Qian Sui tidak bisa dilakukan. Masalah rumah sudah selesai. Sebuah apartemen besar di pusat kota. Harganya sekitar 30 juta lebih. Apa? Tentang pernikahan saya dan Qian Sui, Paman, kamu yakin apartemen besar itu? Kamu yang membelinya sendiri, bukan karena kamu dekat dengan wanita kaya. Orang lain yang memberimu hadiah. Paman, aku punya seorang saudara bernama Qin Suang. Dia adalah perwakilan dari wilayah 4 laut. Foto ini diambil olehnya di kantor penjualan properti. Benar, tentu saja. Foto masih bisa diedit nggak sih? Ye Junlin, kamu benar-benar hebat. Kamu malah bergantung pada wanita untuk hidup. Kamu benar-benar sudah berkembang. Cukup sudah. Junlin, kamu sebenarnya apa hubunganmu dengan wanita itu? Apa sebenarnya hubungan kalian? Dia adalah kakak senior saya. Kakak senior. Hari ini kau bisa menyelamatkan Qian Sui. Kakak seniormu itu banyak membantu, kan? Iya, dia memang banyak membantu. Ternyata begitu. Kalau begitu aku setuju dengan pernikahan ini. Apa? Bibi, dia pemalas. Dia pantas dengan Qian Sui, benar. Ye Junlin bisa dilirik wanita kaya. Bukankah itu berarti dia sangat hebat? Sayang, kamu bilang apa? Ye Junlin bisa dilirik oleh wanita kaya. Itu berarti dia memang punya kemampuan itu. Kalau begitu aku tanya kamu, apakah kamu juga punya kemampuan itu? Bibi, aku juga sangat hebat loh. Keluarga Ling kami adalah keluarga bangsawan di Hangcheng. Aku merasa aku pantas untuk Chuan Sui. Benarkah? Lalu saat keluarga Liuku mengalami bencana, di mana kamu waktu itu? Kamu ada di mana? Aku. Junlin, kalau sudah punya rumah, kalian berdua, segera atur pernikahan saja. Aku bisa melihat putri bahagia. Aku pun merasa tenang. Bunda, jangan khawatir, aku pasti akan memberinya sebuah pernikahan yang meriah. Tuan Istana. Bantu aku menyiapkan pesta pertunangan. Waktunya di hari lusa, ya. Tempatnya. Pilih saja Grand Ballroom di Hotel Hang City. Apa? Tuan Istana, kamu mau menikah pertunangan? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Ayo pergi. Ternyata Ye Sao memang dermawan. Sekali jalan, dia memberi kita kontrak senilai 500 juta. Selamat, Nenek. Selamat, Nenek. Berkat keputusan bijak Nenek, keluarga Liu kami telah terhindar dari bahaya. Iya. Tapi, tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada yang kedua, di sana. Apa yang perlu dijelaskan? Biarkan Qian Sui menjadi wanita Ye Sao. Itu adalah berkah yang didapatnya dalam 8 kehidupan. Jangan tidak tahu bersyukur. Jangan tidak tahu berterima kasih. Grup Sihai datang untuk menarik kembali kontrak. Apa? Siapa kamu? Berani merusak kontrak Tuan Ye Wudi. Kamu mau mencari mati. Ye Wudi membiarkan anaknya Ye Kuan mencuri dan menyalahgunakan kekuasaan. Sekarang sudah dibunuh di tempat. Ini. Bagaimana ini mungkin? Nenek. Apa yang terjadi?
Adik, kamu tidak tahu. Kami hanya ingin, biarkan wanita itu, Liu Qianshui, menemani Tuan Ye Kuan. Tak disangka, Tuan Ye Wudi ditangkap. Sekarang, kontrak 500 juta batal. Keluarga Liu saya, juga akan menghadapi bencana besar. Kupikir ada apa? Hanya kontrak 500 juta. Nenek, ini adalah kontrak, senilai 1 miliar dari grup Lin. Lusa di Hotel Hangzhou, Aula Emas, akan mengadakan pesta pertunangan. Baik. Kontrak 1 miliar. 1 miliar, menantu yang baik, menantu yang sangat baik. 1 miliar. Jadi begitu, orang ini, Ye Junlin, juga termasuk ahli. Iya, Tuan, Ye Junlin ini, saya kenal. Tuan Hong Yu. Tuan, anak itu entah kenapa, menghilang selama 3 tahun. Tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia tidak hanya mengambil ginjal saya, tapi juga melukai mata saya. Tuan Long, tolong putuskan untuk saya. Sampah. Sudahlah. Ye Junlin sudah kuat, ini menunjukkan bahwa ginjalnya lebih berguna. Kalau bukan karena pemimpin Dragon Hall di Hangzhou, saya sudah bertindak lebih awal. Ginjalnya diambil. Wakil Ketua Istana Naga, benar. Adalah Wakil Ketua Istana Naga yang baru. Jadi begini, ayahku sudah mendapatkan posisi Ketua Istana Naga. Tuan Muda Naga, ayahku jadi Tuan Istana Naga. Ini pasti akan berhasil. Dalam beberapa hari ini, seharusnya sudah ada kabar. Aduh. Selamat ya. Silakan masuk. Selamat ya. Aduh. Kakak sepupuku ternyata datang. Tapi, di sini tidak ada tempat untukmu, adik sepupu. Hari ini aku dan Junlin datang untuk bertunangan. Di ruang VIP Supreme sebelah sana. Saya hanya kebetulan bertemu denganmu, karena sepupu tidak menyambut. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kamar VIP. Semua orang sudah mendengar, kan? Kakak sepupuku akan menikah dengan tunangannya yang kekurangan 1 ginjal. Tunangannya yang belum menikah, pergi ke Hotel Hangzhou. Pernikahan di Aula Agung. Keponakan kecil, jangan sampai kamu tertipu oleh bocah ini. Jangan terpedaya. Hotel Hangzhou telah dibangun lebih dari 10 tahun. Lantai 10, tapi hanya untuk Dragon Country. Hanya anggota kerajaan yang bisa masuk. Dengan statusmu itu, Kau pantas. hanya Aula Agung. Aku bisa datang. Itu adalah kehormatan Aula Agung ini. Jika aku tidak datang, Aula Agung ini tidak usah dibangun juga tidak apa-apa. Berani sekali. Kau kira siapa dirimu? Ketua Balairung Naga. Benar. Aku memang Ketua Balairung Naga. Junlin, bagaimana beraninya kau mengatur Ketua Balairung? Sombong. Nenek. Liu Qiansan, inilah menantu baik yang kau pilih. Pada hari pertunangan cucuku dan keluarga Lin. Masih berani bicara sembarangan. Apakah kau ingin memberontak? Ibu. Junlin dia cuma terbawa emosi sesaat. Ibu, tenanglah. Kalau begitu kamu, kenapa tidak cepat suruh dia berlutut? Memohon maaf kepada keponakan perempuan dan suaminya. Dengan sujud. Bukankah itu tidak pantas, Bu? Tidak pantas. Hari ini adalah hari pertunangan Lin Sao. Siapa di sini yang tidak memiliki kekayaan jutaan? Dia seorang cacat. Biarkan dia sujud dan meminta maaf. Apakah itu sangat memalukan? Apalagi berani menyusun rencana menghina raja. Biarkan dia berlutut. Itu adalah peluang baginya. Biarkan aku berlutut. Kalian belum berhak melakukan itu. Harta keluarga Lin bernilai puluhan miliar. Apakah layak? Hanya semut. Keluarga Zhao yang kaya. Cocokkah? Hanya badut yang melompat. Jika ditambah lagi, aku memiliki Hangzhou. Kekayaan keluarga Qian yang bernilai ratusan miliar. Dan yang ada di sini, para konglomerat teratas di Hangzhou. Kumpulan orang acak. Junlin, mereka semua adalah orang berkuasa teratas di Hangzhou. Jangan sampai mereka semuanya kamu sakiti. Tenang saja. Mereka di mataku, semua adalah semut. Tak perlu ditakuti. Saudara-saudara,
Karena hari ini semua orang hadir, maka aku akan mengumumkan sesuatu. Keluarga Liu Qiansan diusir dari keluarga Liu. Liu Qiansui, Keluarga kalian tetap saja pergi. hari ini adalah acara pertunangan adikku. Di sini tidak menyambut kalian. Qiansui, kita pergi saja. Kalau tetap di sini, nanti repot. Aku tidak mau pergi. Aku percaya padanya. Baik, jadi aku dan ibumu akan pergi sebentar. Ye Junlin, kamu belum pergi, menunggu mati di sini. Biarkan aku pergi. Dengan apa? Baiklah. Ini yang kamu katakan, jangan menyesal. Keamanan. Usir kedua orang ini. Siapa yang berani? Kalian ini tikus. Aku mau lihat siapa yang berani. Tuan Istana, aku terlambat datang. Mohon maaf atas keterlambatan. Tidak apa-apa, bangkitlah. Ya, Kamu juga wakil kepala istana. Tak perlu melakukan upacara besar ini lagi. kamu benar-benar adalah Tuan Istana. Aku sudah bilang sebelumnya, aku adalah Ye Junlin. Kamu benar-benar pandai berakting. Hanya demi pamer, kamu bahkan rela mengeluarkan uang, memanggil seorang wanita cantik untuk berakting. Aku sudah mendapatkan berita yang dapat dipercaya. Mantan pemimpin sudah meninggal. Pemimpin baru adalah Tuan Long Xiaotian. Bagaimana mungkin itu kamu? Jangan-jangan kamu, Ye Junlin, Yang membunuh Long Xiaotian. orang bodoh. Benar-benar tak bisa diselamatkan. Berani menghina Tuan Long. Kamu mencari mati. Kalau hanya menebak dengan gonggongan liar. Kalau begitu keluarga Lin kalian akan dihapuskan dari Hang Cheng. Ye Junlin, berani-beraninya kamu melukai anakku, dan bahkan mengancam akan menghapus keluarga Lin kami dari Hang Cheng. Kamu benar-benar besar mulut, padahal hanya keluarga Lin yang kecil. Aku bisa memadamkannya dengan satu tangan. Aku justru ingin melihat apa kemampuanmu untuk memadamkan keluargaku. Karena kamu punya permintaan seperti itu, mari penuhi permintaannya. Ya. Hanya butuh 10 menit. Luar biasa, Ye Junlin. Sepertinya, kamu benar-benar menabrak jalan maut. Awalnya aku ingin menahanmu beberapa hari lagi. Sekarang nampaknya, membunuhmu hari ini. Tuan Sun, akhirnya kamu datang. Orang ini mengaku sebagai Tuan Istana Naga. Selain itu, dia juga menyerang anakku. Kau harus membelaku, ya, baiklah. Kau beruntung mendapatkan wanita sepertinya. Tapi setelah hari ini, dia juga akan menjadi milikku. Oh iya. Ginjalmu, ada orang yang menyukainya. Kamu benar-benar lupa luka lama, lalu melupakan rasa sakitnya. Ye Junlin, aku dulu takut padamu, tapi sekarang berbeda. Kamu tahu aku, siapa yang menjadi sandaran di belakangnya. Anak tunggal Long Xiaotian, anak dari pemimpin Istana Naga. Kalau aku bunuh kamu sekarang, seperti memencet seekor semut. Sangat mudah. Long Zhan, dia itu siapa sih? Kamu. Junlin, bagaimana kalau kita pergi saja? Kalau terus begini, sampai Long Zhan datang, kamu akan dalam bahaya. Hanya seorang Long Zhan saja, meskipun itu Long Xiaotian, dia juga tidak akan datang, karena dia sudah aku bunuh. Beraninya kau sebesar itu, semua. Hari ini, Ye Junlin melanggar aturan, mengabaikan kekuasaan Istana Naga, menghina wajah keluarga besar kami, tindakan keji dan kejam, dosa besar yang tak terampuni. Hari ini, aku akan di depan semua orang, melumpuhkan orang ini, mengambil kedua ginjalnya, sebagai tebusan kepada Tuan Long Zhan. Baik. Bagus, anak ini berani membuat keributan di pesta pernikahan keluarga Lin. Harusnya mati. Saya setuju dengan Ye Junlin. Menghina kehormatan keluarga Liu saya. Harusnya mati. Hukum mati dia. Hukum mati dia. Sudah lihat kan, Ye Junlin? Ini akibatnya kalau kamu menyakiti aku, menyakiti seluruh keluarga. Nasib orang berkuasa di Hangzhou. Jangan berani-berani. Hari ini aku di sini. Kalau kalian punya cara, silakan coba. Aku ingin lihat bagaimana kalian memutuskan jalan hidupku. Uang tunai sudah datang. Mahar. Kalau tidak menyebutkan mahar. Saya benar-benar lupa. Kamu seorang cacat. Hari ini juga tunangan, kan? Apa yang kamu siapkan sebagai mahar? Jangan-jangan. Itu bantuan mengemismu, kan?
Ye Junlin, kalau kamu mau pamer seperti itu, berapa banyak mas kawin yang sudah kamu siapkan? Aku lupa memberitahumu, Lin Sao sudah memberiku sebuah perusahaan yang nilainya miliaran. Bagaimana denganmu? Junlin menikahiku tidak butuh apa-apa. Itu cuma formalitas. Ada atau tidak, sama saja. Aku akhirnya dengar juga, maksudnya tidak ada uang, tidak ada mahar. Ye Junlin tetap memberi mahar kepada orang lain. Hanya saja yang dikirim adalah jam. Mengirim jam untuk keluargamu. Kalau kamu ingin melihat mahar, aku akan menunjukkan padamu. Mari kita semua lihat baik-baik. Lihatlah si sampah ini, sebelum meninggal. Apalagi yang bisa dia berikan sebagai mahar. Jika terlalu sederhana, saya, Sun Tian, akan memberikan sebuah jam. Liu Dandan, bukankah kamu sudah memberikan sebuah perusahaan? Sungguh tidak beruntung, saya juga sudah menyiapkan sebuah perusahaan. Dazu. Junlin, kamu yang memintaku untuk menyiapkannya. Mas kawin sudah saya bawa. Orang ini siapa? Saya juga tidak kenal. Mas kawin sudah sampai. Sudah sampai saat ini, masih ada yang datang mengantar mas kawin. Atas perintah Tuan Long. Memberikan kepada Lin Zifeng dari keluarga Lin. Satu set perhiasan senilai 50 juta. Satu set villa di Hangzhou senilai 300 juta. Dan satu mobil mewah senilai 30 juta. Bantu saya berdiri, sebagai penghargaan untuk keluarga Lin. Atas kerja keras mereka selama ini. Putra Long ternyata datang untuk memberikan hadiah. Saya kira Putra Long ini, meskipun dia adalah anak tuan rumah, paling-paling hanya mengeluarkan beberapa puluh juta, kan? Tak disangka mengeluarkan uang sebanyak ini. Sungguh di luar dugaan. Sayang, kita sudah kaya. Ye Junlin, mana mas kawinmu? Tunjukkanlah. Jangan-jangan kamu malu untuk mengeluarkannya, ya? Hanya sekitar 1 miliar saja. Bisa dibilang sudah setara dengan keluarga kaya. Menurut saya, ini hanyalah sekumpulan sampah saja. Dazu, silakan bacakan. Grup Sihai mengumumkan, akan menutup cabang Provinsi Zhejiang, diberikan kepada Liu Qianshui. Juga diberikan 9 peti emas, 9 peti giok, 9 properti, 9 mobil mewah. Semoga Ye Junlin dan Liu Qianshui selalu bersatu, hidup bersama hingga tua. Kelompok Sihai, bagaimana bisa memberinya mahar? Perusahaan cabang kecil ini, meskipun adalah cabang, tapi dengan skala kelompok Sihai, hanya sebuah cabang kecil ini, nilainya sudah miliaran. Miliaran pun masih meremehkan, ini tidak sampai triliunan. Bagaimana mungkin? Apa dia orang dari grup Sihai? Hadiah yang aku berikan cukup bagus, kan? Sun Tian, mas kawin triliunanku ini, apakah masih terlihat miskin? Kamu. Saya ingat siapa kamu sekarang. Kamu adalah teman masa kecil Ye Junlin. Oh, sepertinya di Hangzhou. Bekerja di penjualan properti. Apa? Penjualan. Benar. Hanya gaji sebulan. Orang yang seharga 3.008. Tapi aku bilang Ye Junlin ya. Kalau kamu mencari satu, yang tidak kita kenal, mungkin hari ini. Kamu sudah berhasil membujuknya. Begitu ya. Kalau begitu, tampaknya mahar ini juga palsu. Ye Junlin, kamu benar-benar seperti lumpur yang tak bisa dibentuk. Semut tetaplah semut, tak akan pernah naik ke panggung. Siapa bilang aku cuma seorang sales? Kamu bukan sales. Kalau bukan apa lagi? Manajer penjualan. Aku bilang, Li Dazu, aku mengakuinya. Sebagai seorang manajer. Di mata orang biasa, memang cukup baik. Lalu, tahukah kamu? Siapa saja yang hadir di sini? Siapa mereka? Saudara sekalian, semua adalah orang berpengaruh di kota Hangzhou. Seorang manajer kecil. Bahkan untuk menyampaikan sepatu kami, tidak pantas. Orang berpengaruh. Apakah grup Sihai hebat? Kamu. Saya mengakui, semua orang jika digabungkan,
tidak sebanding dengan satu anak perusahaan dari grup Sihai. Namun, apakah kamu yakin? Dengan surat pengangkatan yang kamu pegang, ini adalah grup Sihai. Mengapa bukan? Saat nyawa di ujung tanduk baru sadar, aku beritahu yang sebenarnya. Grup Sihai adalah bisnis dari Tuan Hongyu, memalsukan surat penunjukan. Grup Sihai, hukumnya harus dihukum. Saya usulkan. Hukum mati Ye Junlin. Hukum mati Ye Junlin. Hukum mati Ye Junlin. Keluarga Lin, kan? 10 menit sudah berlalu. Sekarang, keluarga Lin sudah punah. Kau kira siapa dirimu? 10 menit hancurkan keluargaku Lin. Kau kira keluargaku Lin Terbuat dari kertas. kakek? Kenapa kau datang? Bagaimana dengan keluargaku Lin? Melahirkan anak seperti kamu. Benda ini. Ayah, kenapa ayah memukul Zifeng? Dan kamu, anak durhaka ini, ayah, Apakah ayah ingin menyeret keluarga Lin ke dalam neraka? Ayah, ada apa? Apa yang terjadi? Keluarga Lin kuhabiskan. Keluarga Lin benar-benar selesai. Darah dan usaha bertahun-tahun keluarga Lin. Semua hancur karena kalian berdua. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semua pelanggan, semua kerjasama dibatalkan. Saham jatuh terus-menerus. Keluarga Lin kami benar-benar bangkrut. Ayah, Kakek, bagaimana bisa begini? Ayah, karena kamu memiliki permintaan seperti itu, maka penuhi saja. iya. Hanya butuh 10 menit. Sekarang keluarga Lin sudah punah. Sun Tian, giliranmu berikutnya. Beri dia kematian yang cepat. Sun Shao. Ye Junlin, kamu rasa aku mengulur waktu lama banget sama kamu? Kenapa ya? Kenapa sih? Supaya aku bisa memutilasi tubuhmu berkeping-keping. Bukankah kamu mengandalkan kemampuanmu yang hebat? Aku tidak tahu apakah ahli bawaan saya ini bisa mengambil nyawamu. Apakah dia sangat hebat? Bunuh dia dengan darah membara. Bunuh dia. Pria, aku berharap kau bisa menyenangkan aku. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Hantu darah tua, bagaimana bisa mengajar murid sebodoh kamu? Kau kenal guruku. Dia cuma pecundang. Kembali dan beritahu dia, supaya dia datang sendiri untuk minta maaf. Tanyakan padanya apakah dia sudah bosan hidup. Pergi. Tunggu saja kamu. Pembunuhan berdarah. Sun Tian, orang yang kamu cari juga tidak begitu hebat. Ye Junlin, aku salah. Oh benar, aku adalah orangnya Lord Longzhan. Kamu tidak bisa membunuhku. Tuan Ye Hongye dari grup Sihai telah tiba. Ye Junlin, kamu sudah selesai. Kamu telah memalsukan surat penunjukan grup Sihai. Jika Tuan Hongyu mengetahuinya, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Oke. Kamu memang kuat, tapi... Lalu apa? Tahu nggak siapa Tuan Hongyu? Dia adalah lawan seimbang dari kepala Istana Naga, yang setara dengannya. Surat pengangkatan. Siapa bilang bukan aku yang memberikannya? Anda adalah Tuan Bulan Merah. Iya, Anda datang untuk merusak pesta pertunangan saudara saya, kan? Sungguh berani sekali. Keluarga Sun sudah bosan hidup. Ye Junlin. Dia adalah saudara Anda. Mengapa tidak bisa? Tuan Bulan Merah, saya salah. Saya tidak mengenali gunung yang tinggi. Ampuni saya sekali. Saya adalah orangnya Tuan Longzhan Long. Demi wajahnya, tolong ampuni saya. Saya mohon pada Anda, Longzhan. Dia siapa sebenarnya? Kalian semua, gerombolan kacau ini, keluar semua. Orang ini siapa? Jangan takut, dia kakak tingkatku. Pesta pertunangan ini diadakan dengan tergesa-gesa. Hanya sebuah cabang perusahaan kecil. Apakah kalian masih puas? Terima kasih, kakak. Sudahlah, aku masih ada urusan. Hati-hati di jalan, kakak. Kakak ini, apa kamu ada masalah denganku? Dia memang begini sifatnya.
Jangan terlalu berpikir. Dengar dari ibu, Ye Junlin. Sepertinya ditanggung oleh orang besar yang misterius. Apakah orang besar itu dia? Apakah orang besar itu dia? Aduh, sepupu menikah. Kenapa tidak memberitahuku? Ini adalah... Dia adalah sepupuku. Ibuku dulunya adalah keponakan dari provinsi Zhejiang, lalu menikah dengan ayahku. Sepertinya mereka tadi pergi ke rumah keluarga Li untuk minta bantuan. Nah, kalian baik-baik saja kan? Tidak apa-apa, tadi kakak senior Junlin membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau begitu, baiklah. Sister. Hanya dia yang cacat. Apa yang bisa dia kenal? Kurasa orang-orang dari keluarga Lin takut akan nama besar keluarga Li kami. Hanya saja mereka melepas kalian. Lihatlah. Ini susah payah banget. Mari keluar makan bersama. Harus bikin pesta pertunangan. Sekarang jadi begini, kita diusir dari keluarga Liu. Setelah ini keluarga kita akan bagaimana ya? Ibu, tidak apa-apa tadi. Kakak senior Junlin memberikan saya sebuah perusahaan. Serius. Memberikan sebuah perusahaan. Jangan-jangan itu perusahaan bodong. Sepupu, aku lihat kamu belum bertunangan. Sebaiknya cepat putus dengan cacat itu. Masuk ke keluarga Liku. Nanti, sepupu aku akan kenalkan kamu kepada orang yang kaya dan berpengaruh. Tidak perlu, aku rasa Junlin sudah bagus. Baik. Apa yang bagus dari dia? Sudahlah, kamu terbiasa hidup di lapisan bawah. Hotel di kota Hangzhou. Kalian juga jarang datang, kan? Kalau begitu hari ini, aku akan membawamu melihat-lihat dunia. Pelayan. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Berikan saya satu ruang pribadi terbaik. Tuan Ye sudah memesan paket di sini. Makanannya sudah dipesan. Paket seperti itu bagaimana sesuai dengan identitas keluarga Li? Harus menambah makanan. Apa itu lobster Australia seberat 3 jin? Segera sajikan untuk saya. Saya tidak makan seharian hanya batuk. Maaf, di sini kami tidak ada lobster seberat 3 jin. Bagaimana dengan 3 ekor abalon itu? Saya tidak punya abalon, tapi tidak nafsu makan. Maaf. Juga tidak ada abalon 3 ekor. Ini juga tidak ada. Kamu buka restoran apa? Pergi. Ambilkan aku botol anggur yang bagus itu. Tuan, anggur yang disertakan dalam paket. Anggur yang disertakan dalam paket. Itu anggur bagus? Ya, pasti semuanya palsu. Ambilkan aku 1 botol. 10 tahun Romani Conti. Nak. Jangan keberatan dengan harganya. Begitulah cara keluarga kaya makan. Anggur di bawah 10.000. Bahkan anjing pun tidak mau minum. Saya sebenarnya tidak keberatan dengan harganya. Tenang saja. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tentang makan ini, aku yang bayar. Sekarang aku tunjukkan padamu, jarak di antara kita. Aku yang bayar berapapun harganya untuk makan ini. Harga paketnya adalah 1.093.800. Saya hapuskan sisa uangnya untuk Anda. Hanya menarik 10 juta dari Anda. Paket apa ini? Kok mahal sekali. Paket eksklusif untuk ruang VIP. Tapi tidak mungkin semahal ini. Saya hanya memesan sedikit ekstra. 1 botol Romani Conti yang berusia 10 tahun. Harganya sudah 10 juta. Manajer, panggil manajermu keluar. Tamu terhormat, apakah Anda tidak puas dengan sesuatu? Saya mau mengadukan kalian. Apakah kalian memang menipu seperti ini? 1 botol yang sudah berumur 10 tahun. Romani Conti harganya hampir 10 juta. Tuan, botol anggur ini, Anda pesan tambahan. Kami tidak mengenakan biaya. Ini hadiah. Hadiah? Ya, karena botol anggur ini terlalu murah. Sebagai oleh-oleh untuk kalian semua. Kalian ini bahkan tidak punya lobster Australia seberat 3 jin. Tidak ada 3 ekor kerang abalon. Mengapa harganya begitu mahal? Tuan, di tempat kami, memang tidak ada lobster Australia seberat 3 jin. Hanya ada udang biru kuning seberat 5 jin. Masih ada 1 abalon kelas atas. Di sini abalon di bawah 2 kepala. Tidak dijual. Kalau begitu terima kasih banyak, kakak sepupu. Makan malam ini membuat Anda mengeluarkan biaya. Iya, Junfeng, kamu terlalu boros. Kalau tidak, batalkan beberapa saja. Bisa tidak dikembalikan. Maaf, Pak. Di tempat kami ini paket. Makanan sudah disiapkan. Tidak bisa dikembalikan. Kamu, sepupu, jangan-jangan tidak punya uang ya?
Kamu mau aku, bagaimana aku bisa mau kamu? Paket ini aku yang bayar. Sebelumnya sudah disepakati. Anda datang malah memaksa bayar duluan. Saya juga tidak bisa menghentikan. Hari ini saya tidak bawa uang. Kalau mau bayar, bayar sendiri saja. Pak, di sini bisa pakai kartu. Bisa juga bayar nanti. Saya berubah pikiran. Saya tidak akan membayar untuk makan ini. Saya tidak percaya ini. Saya tidak mampu membayar. Dia seorang penyandang disabilitas bisa membayar. Junlin, apakah uangmu cukup? Kalau tidak, saya bisa pinjamkan sedikit untukmu. Tenang saja, hanya untuk 1 kali makan. Aku masih mampu membelinya. Apa kamu yang punya uang? Jangan sampai ada yang kabur tanpa bayar. Lagi pula yang pesan makan bukan aku. Memang aku tidak bawa uang ini. Lihat itu. Cepat panggil satpam. Kami sudah diperintahkan dari atas. Tuan Ye di toko kami. Semua konsumsi. Tidak perlu bayar. Akan ada yang membayar. Hanya karena dia. Bukankah dia bisa? Dia. Wanita kaya yang menyuap Ye Junlin. Tuan Hong Hong Suang. Kenapa Anda di sini? Ini pesta pertunangan adik muridku. Bagaimana aku bisa tidak datang? Tidak mungkin. Pergi. Kamu adalah orang yang merebut pria dariku. Liu Qiansui. Kakak Hong Shuang. Kenapa sudah mulai seperti ini? Merasa sakit hati untuk wanita sendiri. Dulu kamu tidak seperti ini padaku. Kakak Hong Shuang, jangan bercanda. Adik, kamu juga terlalu tidak berperasaan. Aku begitu baik padamu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Dulu ketika kamu menyentuh tubuhku. Kamu tidak bilang seperti itu. Aku. Kakak, jangan asal bicara. Kapan aku pernah menyentuh tubuhmu? Bocah nakal, dulu. Kamu dari sini sampai sini terus meraba. Ye Junlin. Kamu sudah bertunangan dengan Qian Sui, tapi kamu masih berhubungan dengan wanita lain. Berselingkuh tanpa malu. Dan tidak peduli siapa yang tahu. Paman, dengarkan aku. Kamu masih ada yang ingin dikatakan. Qian Sui, ayo kita pergi. Kamu kan bukan tidak bisa menikah. Kenapa harus menikah dengan orang seperti itu? Ayah, aku percaya pada Junlin. Dia bukan orang seperti itu. Kamu bingung ya? Sampai sekarang, kamu masih melindunginya. Belum lagi ruang VIP tertinggi ini. Kalau bukan karena dia menggoda wanita ini. Dari mana dia dapat uangnya? Kamu benar-benar mengira dia adalah pemimpin Longdian ya? Tapi, pergi. Qian Sui. Ada apa? Katakan saja. Apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma tidak suka padamu. Sungguh tidak menyangka kamu memilih wanita seperti itu. Wanita seperti apa yang saya pilih? Itu urusanmu apa? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi jangan lupakan kakak senior. Dia itu sangat sulit dihadapi. Saya bukan kakak senior itu. Guru ginjalmu. Sebenarnya itu untuk dia. Aku menginginkan tubuhmu. Guru, mengapa tidak memberiku ginjal kilin? Murid, kau memang sudah mengandung darah naga. Darah naga adalah jalan tak terkalahkan. Mengapa harus meminjam ginjal orang lain? Guru, aku hanya ingin menjadi yang terkuat di dunia ini. Tak akan rela berada di bawah orang lain. Sudahlah. Bodoh. Setelah 3 tahun dari adikmu, dengan menyatu dengan ginjal kilin, kau akan bertarung dengannya. Siapa yang menang? Siapa yang akan memilikinya? Ye Junlin, kau benar-benar berani. Sampai berani melukai orang dari Longsa. Apakah kamu benar-benar merasa tak terkalahkan di dunia ini? Kalau aku tidak memegang kekuasaan, siapa yang berani menjadi raja? Baiklah, Ye Junlin, kamu menganggap dirimu sangat kuat dalam ilmu bela diri. Besok adalah upacara pengangkatan wakil kepala Istana Naga. Apakah kamu tidak bilang bahwa dirimu adalah kepala Istana Naga? Kalau begitu, kenapa kamu masih meragukan? Upacara besok, aku berharap kamu bisa datang. Baik, besok aku pasti datang. Akan kubuat semuanya selesai. Ye Junlin, ginjalmu cepat atau lambat akan menjadi milikku.
Anakku sudah pergi. Besok adalah upacara pelantikanmu. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, pemimpin balai. Pemimpin balai, kakak senior sudah kembali. Adik senior, sudah lama tidak bertemu. Orang lemah tidak pantas memiliki ginjal kilin. Kakak senior, apakah menjadi nomor 1 di dunia sangat penting? Penting. Hari ketika pedang patah ditempa ulang. Ini saat sang ksatria kembali. Hari ini kamu bertunangan. Aku tidak akan mengganggu lagi. Setelah upacara besok, mari kita akhiri semuanya. Kamu yakin, orang itu adalah Tuan Hongye? Lapor kepada Yang Master Long. Ye Junlin mengenal Tuan Hongye. Sepertinya nanti kita akan sulit bertindak. Apakah Tuan Hongye pernah memakai topeng? Tidak, sampah. Topeng Tuan Hongye ini tidak pernah dilepas. Kalau dia tidak memakai topeng, itu menunjukkan dia bukan Tuan Daun Merah. Tapi anak itu, Ye Junlin, di sisinya ada seorang wanita yang mengaku sebagai pendekar pedang. Kekuatan dia sangat hebat. Itu cuma palsu. Kalau benar pendekar pedang turun tangan, apa kamu masih mungkin hidup? Untuk tingkat Tianren yang kuat. Bahkan jika dia seorang yang kuat yang menyatu dengan Tianren, apakah kau pernah melihatnya? Long Shao. Anda. Itu Ye Junlin, memang punya beberapa kemampuan, tapi puncaknya juga hanya ahli tingkat langit manusia. Upacara pelantikan Nona Pedang besok, aku yang akan membunuhnya dengan tangan sendiri. Aku yang akan membunuhnya dengan tangan sendiri. Nona Long Leher. Kalau bocah Ye Junlin itu tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Tidak masalah, dia kan masih punya tunangan. Liu Qiansui, kan? Kau pergi beritahu keluarga Liu. Aku menyukai Liu Qiansui. Besok aku akan menikahinya, jika dia tidak datang ke keluarga Liu. Aku pasti akan menghancurkannya. Sungguh tinggi sekali. Dengan begini, jika Ye Junlin masih punya sedikit harga diri, dia pasti akan datang. Hanya trik kecil saja. Tenang saja. Setelah membunuh Ye Junlin, ginjalnya 1 untukmu, 1 untukku. Terima kasih, Tuan Naga. Qiansui. Paman. Kamu datang apa? Hari ini itu benar-benar kakak seniorku. Kakak senior juga. Kamu bermain sangat berwarna-warni. Junlin. Ibu. Biarkan aku keluar untuk menemuinya. Ibu, anak perempuan demi Junlin, demi dirimu sendiri, kalian tidak bisa bertemu lagi. Tuan Long sudah mengeluarkan pernyataan. Besok dia akan menikahkanmu dengan Tuan Long. Kalau tidak, aku harus membunuh kalian berdua. Qiansui. Paman. Besok adalah upacara Nona Pedang. Kalau kau seorang pria, selamatkan putriku kembali. Kali ini, aku tidak peduli apapun yang kau katakan. Paman. Datang ke sini di tengah malam. Kau tidak khawatir tentang pria dan wanita sendirian. Akan terjadi sesuatu. Kau sudah tahu itu. Kau masih khawatir tentang istri kecilmu. Saudariku, apa aku tidak cantik? Cantik. Kalau begitu aku mau tidur dulu. Jangan-jangan kamu akan memanfaatkan aku saat aku tertidur. Untuk mengganggu aku, seorang wanita lemah. Wanita lemah, ya. Kakak senior. Yang bisa menyatu dengan salah satu dari 4 binatang suci. Kamu bilang padaku dari hati harimau. Kamu wanita lemah. Membosankan. Katakan, ada apa datang padaku? Aku mau hatimu yang putih. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Sifat kakak senior, kamu tahu itu, dia tidak akan mudah menyerah begitu saja. Saya sekarang hanya butuh hati harimau putih milikmu, atau tangan Zukue milik kakak Hongyu. Apa kamu mau menggali hatiku? Atau memotong tangan Hongyu? Tidak.
Saya hanya butuh setetes darah dari hatiku, itu sudah cukup. Kalau kamu punya keberanian, silakan ambil. Kalau begitu, saya tidak akan ragu. Adik, bukankah harus dari depan? Kakak, dari belakang saja sudah cukup. Adik, aku akan membantumu. Permisi, apakah Anda punya izin masuk? Saya tidak punya izin. Kalau tidak punya, tidak boleh masuk. Kelompok Jiang, Jiang Ting, Wang Luosui dari grup Sihai. Sekarang bisa masuk, kan? Bisa. Silakan masuk, para tamu. Tuan Sun, apakah hewan itu, Ye Junlin, sudah datang? Sudah. Bersama Nona Jiang dan Nona Wang. Masuk bersama. Anjing brengsek, lihat aku bunuh dia. Jangan terburu-buru, ajak dia bicara baik-baik. Jangan biarkan dia mati terlalu mudah. HMPH, pergi. Kunjungi. Aku sudah dengar tentang urusanmu. Jangan khawatir, keluarga Jiang di kota Hangzhou masih punya beberapa koneksi. Keadaannya tidak begitu buruk. Bagus, Junlin. Di seberang sana adalah anak dari pemimpin Istana Naga. Jangan terburu-buru nanti. Aku akan membela kamu. Bagaimana kalian tahu, Longzhan adalah anak dari penguasa Istana Naga? Longzhan sendiri yang mengatakannya langsung. Tidak mungkin palsu. Kalau aku bilang, aku adalah penguasa Istana Naga, kalian percaya? Saya percaya. Ye Junlin, kau benar-benar beruntung, tapi kau hanya punya satu ginjal. Apakah itu cukup untuk mereka? Lebih baik aku bantu kau. Sudah beberapa hari kita tidak bertemu. Tidak kusangka kau pandai menggoda wanita. Naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu benar-benar berpikir, dirimu adalah pemimpin Istana Naga ya. Sen Aoswei, sepertinya kamu sangat percaya diri. Tapi aku lihat kamu sekarang cukup bisa berpura-pura. Namun di hadapan kekuatan mutlak, kamu hanyalah seorang badut belaka. Aku berharap mulutmu nanti lebih keras dari nyawamu. Ye Junlin, bukankah kamu kenal dengan Tuan Hongyu? Nah, calon istrimu ada di sana. Kalau berani, pergilah selamatkan dia. Junlin, tolong selamatkan aku. Junlin, cepatlah pergi. Keputusan mendadak dari Junlin. Apakah Ye Junlin berani maju? Hari ini bukan hanya Tuan Pedang di sini. Ada juga 4 ahli Tianren. Dan beberapa yang menyatu dengan Tianren. Apa yang membuatku takut? Junlin, kau cepat pergi. Long Shao, kau tidak bisa menghadapinya. Cepat pergi. Pergi. Sekarang kau tidak bisa pergi. Xing Ye Junlin. Kau berani merebut wanitaku di depan mataku. Berani sekali kau. Kau adalah Longzhan. Benar, itu aku. Ngomong-ngomong, ginjalmu sangat bagus. Wanita milikmu juga sangat cantik. Lao Long, tolong lepaskan dia. Dia tidak bermaksud begitu. Lepaskan dia. Bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi? Dia masih berutang sesuatu padaku. Aku berutang padamu. Kamu juga berutang 1 ginjal padaku. Ah tidak, sebenarnya 2. 1 akan aku pakai. Yang satunya lagi aku juga mau. Apa? Jujur saja aku bilang, ginjalmu waktu itu. Juga aku yang ambil. Hahaha. Kalau bukan milik Long Shao, aku bisa kasih kamu. Aku cuma mau miliknya dia. Dia pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak mungkin dia bisa hidup sampai sekarang. Lebih tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Dibandingkan dengan kamu, ginjalmu lebih berguna. Banyak orang yang ingin ginjalku. Hanya saja kamu yang paling lemah. Kamu. Ye Junlin, kamu terlalu sombong. Aku tahu kemampuanmu cukup bagus. Tapi hari ini, di sisiku ada ahli tingkat tertinggi. Lihat bagaimana kau mati. Lihat kau mati seperti apa.
Apa gunanya menjadi yang tertinggi? Sayangnya dia sama bodohnya denganmu. Su. Mencari mati. Muridku adalah kepala Bloodkill Pavilion. Tuan Hongxin. Saya sendiri yang menguasai ilmu pedang Qixing. Sudah mencapai tingkat yang sangat mahir. Lihat pedang. Ye Junlin telah meninggal. Tuan Qixia memang memiliki kemampuan luar biasa. Orang yang datang, aku ingin segera mengambil ginjalnya. Junlin. Siapa bilang aku mati? Tuan Qixia. Semangat pedang angin kencang ini, apakah itu? Ye Junlin. Kamu mau apa? Ye Junlin, kamu tidak boleh membunuhku. Ayahku adalah Long Xiaotian. Aku tahu Long Xiaotian. Tapi, apakah kamu tahu dia sekarang di mana? Maksudmu apa? Tuan Pedang Putri datang. Junlin. Qian Sui. Nona Pedang, cepat bunuh anak itu untukku. Ye Junlin, kenapa kamu belum menyerah saja? Ye Junlin, ajalmu sudah dekat. Ayahku adalah penguasa Istana Naga. Dengarkan aku, bunuh dia. Ye Junlin, bersiaplah mati. Pendekar pedang, saya menghormati Tuan Pemimpin Balai. Bangunlah. Ya. Pendekar pedang, apakah kau hendak memberontak? Ayahku yang sebenarnya pemimpin balai. Kau malah menghormati orang lain. Apakah kau hendak memberontak? Kapan aku bilang ayahmu itu pemimpin balai? Ayahku sebenarnya adalah wakil pemimpin balai. Sekarang kamu sudah menggantikan posisinya. Jadi dia otomatis menjadi pemimpin balai. Kamu belum tahu, kan? Ayahmu gagal melakukan pembunuhan. Sekarang sudah dihukum mati di tempat. Long Xiao Tianlong berperang melawan ayah dan anak, melawan atasannya. Banyak melakukan kejahatan. Hukumannya harus dijatuhkan. Orang-orang ada di sini. Bawa pergi untuk menegakkan keadilan. Ya. Adik. Adik, adik, cepat lari. Kakak senior berwajah merah datang. Tuan berwajah merah. Tolong selamatkan aku. Aku putuskan untuk menjadi lembu dan kuda untukmu. Tuan berwajah merah. Itu anak kecil itu, membunuh murid Anda. Itu adalah anak yang bernama Ye Junlin. Benar, itulah dia. Kalian pernah menyakiti adik murid saya. Kalian pantas mati. Ah. Tuan Hongxin, kau tidak ingin membunuh Ye Junlin. Iya, aku yang ingin membunuhnya. Tapi hanya aku yang bisa membunuhnya. Ah. Ginjalnya milikku. Saudara junior, ayo selesaikan ini. Kakak senior, kenapa kamu harus susah payah seperti ini? Aku ini orangnya, tidak pernah menyerah pada tujuan. Meskipun kamu adalah adik seniorku. Ah. Kakak senior. Sepertinya kalian berdua memberikan sesuatu yang luar biasa padanya. Berani bertindak, aku kalah. Kakak senior. Kenapa harus seperti ini lagi? Kita sebenarnya sesama murid. Bukankah kita bisa hidup damai? Kakak senior, jika Junlin ada salah padamu, Qian Sui di sini meminta maaf untukmu. Aku juga berharap kakak senior bisa melupakan masa lalu. Kamu malah menikahi istri yang baik. Darah naga hijau memang jalan tanpa tanding. Tidak perlu ginjal orang lain. Dulu sebenarnya tidak ada jurus pamungkas. Jurus pamungkas setiap orang berbeda-beda. Iya, baiklah, lihat ke sini. Bukankah kamu tidak mau datang? Orang yang aku, Wang Luosui, suka, harus aku dapatkan. Aku juga begitu.